Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkian dengan NIM 6670240003, di mana di sini saya akan membacakan hasil summary jurnal saya sebagai salah satu persyaratan tugas UAS saya. Di sini saya akan mempresentasikan 5 jurnal yang telah saya rangkum mengenai dinasti politik, klientelisme, dan politik kekerabatan di dalam demokrasi. Kelima jurnal ini membahas bagaimana kekuasaan politik dapat bertahan melalui hubungan keluarga, jaringan patronase, serta dukungan sumber daya yang dimiliki oleh elit politik. Secara umum, jurnal-jurnal ini nantinya menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu menghasilkan persaingan politik yang setara karena masih terdapat kelompok-kelompok tertentu yang memiliki keuntungan politik lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat biasa. Nah, jurnal pertama berjudul Political Dynasties, di mana jurnal ini itu membahas fenomena dinasti politik di Amerika Serikat melalui studi terhadap anggota Kongres. Penelitian ini berusaha menjawab apakah dinasti politik itu muncul karena kemampuan keluarga tertentu atau karena kekuasaan yang sudah dimiliki sebelumnya memberikan keuntungan bagi anggota tertentu atau keluarganya di masa depan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama seseorang menjabat sebagai jabatan politik, semakin besar juga peluang keluarganya untuk masuk ke dunia politik. Hal ini terjadi karena memang kekuasaan menghasilkan jaringan, reputasi, popularitas, dan akses terhadap partai politik yang kemudian menjadi modal bagi anggota keluarga yang berikutnya. Nah, lalu jurnal kedua yang saya bahas adalah berjudul The Political Economy of Clientelism, A Comparative Study of Indonesian Patronage Democracy. Nah, karya Ward Berenshaw tahun 2018. Nah, jurnal ini membahas mengapa praktik klientelisme di Indonesia berbeda-beda pada setiap daerah. Klientelisme kan dijelaskan sebagai hubungan pertukaran antara dukungan politik dengan berbagai keuntungan seperti bantuan sosial, pekerjaan proyek pemerintah, maupun akses perizinan. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa klientelisme itu tidak hanya dipengaruhi oleh kemiskinan masyarakat, tetapi juga oleh struktur ekonomi elit lokal. Menurut Berenshaw, klientelisme akan semakin kuat ketika ekonomi daerah bergantung kepada negara, proyek pemerintahan, dan kelompok elit tertentu. Sebaliknya, klientelisme akan mudah dikendalikan apabila masyarakat sipil lebih kuat, media lebih kritis, dan kontrol publik terhadap pemerintah berjalan dengan baik. Lalu jurnal ketiga berjudul Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia tahun 2019 Election, karya Sri Budi Eko Wardani, di mana di sini tuh menjelaskan keterwakilan perempuan di pemilu atau di DPR. Dan hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 44% wanita itu berasal dari keluarga politik atau dinasti politik. Dan pada akhirnya temuan ini tuh menunjukkan bahwa hubungan keluarga menjadi salah satu jalur penting ternyata bagi perempuan untuk masuk ke dunia politik. Namun penelitian ini juga mengingatkan bahwa peningkatan jumlah perempuan di parlemen tidak selalu menunjukkan peningkatan kualitas demokrasi. Jurnal keempat itu berjudul Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal, karya Adelia Fitri tahun 2019, di mana jurnal ini membahas bagaimana dinasti politik berkembang dalam pemerintah daerah, khususnya di Kepulauan Riau. Nah, penelitian menunjukkan bahwa banyaknya elit lokal mempertahankan kekuasaan dengan melibatkan pasangan, anak, atau kerabat dalam kontestasi politik. Nah, menurut Fitri, kondisi ini terjadi karena memang keluarga tidak hanya berfungsi sebagai hubungan pribadi, tapi juga menjadi sarana untuk menjaga kekuasaan, mengamankan jabatan, dan memperluas pengaruh politik. Selain itu, tidak hanya ada batas periode bagi anggota legislatif, membuat politisi yang sudah lama berkuasa memiliki peluang lebih besar untuk membangun jaringan dan membuka jalan bagi anggota keluarga yang baru. Nah, berdasarkan kelima jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa dinasti politik dan politik kekerabatan itu nggak hanya bertahan karena hubungan keluarga semata, tetapi juga memang karena adanya modal politik, jaringan kekuasaan, patronase, serta akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh elit politik lokal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.